Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai poin 160 halaman 122. Poin 160 halaman 122. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, wala yahillu lirajulin muslimin an yaqula fulanun sahibu sunnatin hatta ya'lama minhu annahu qad istama'at fihi khisalus sunnah. Tidak halal alias haram bagi seorang muslim untuk mengatakan tentang orang lain si fulan itu ahlu sunnah sampai dia betul-betul tahu terkumpulkan as-sunnah, akidah sahihah, akidah salaf dalam diri orang tersebut. La yuqalu lahu sahibu sunnatin hatta tashtami'a fihi sunnatu kulluha. Tidak dikatakan orang itu ahlu sunnah, sahibu sunnah, sampai terkumpul dalam diri orang tersebut as-sunnah, akidah sahihah keseluruhannya. Ana ulangi lagi ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mengatakan si fulan ahlu sunnah sampai dia betul-betul tahu orang tersebut telah berpegang teguh dengan semua perangai sunnah, yaitu akidah salaf, usulus sunnah. Dan tidak boleh orang itu dikatakan ahlu sunnah sampai terkumpul dalam diri orang tersebut semua akidah salaf atau as-sunnah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah.
Ahlus sunnah wal jamaah, ulama salaf, pertengahan dalam segala hal. Di antaranya masalah at-tabdi', membid'ahkan. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, ikhrajun nasi minas sunnati syadidun. Mengeluarkan orang dari sunnah itu berat, sulit, gak sembarangan, gak asal-asalan, gak boleh ngawur. Ya. Tapi ingat, ucapan Imam Barbahari juga, demikian pula mengatakan orang ini ahlu sunnah, tidak juga apa? Boleh asal-asalan sembarangan. Hanya lihat orang ini berjenggot, celana cingkrang, oh pasti ahlu sunnah. Tidak mesti. Usama bin Laden jenggotnya panjang, cingkrang. Namun dia apa? Mubtadi'un dhal. Dia istilahnya tokoh teroris di zaman ini. Maka ini bukan tolak ukur apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Semua ada kaidah bakunya dalam manhaj dan akidah salaf. Cuma di zaman sekarang ini banyak orang yang tadi ekstrem kanan mengatakan nggak boleh sembarangan mengatakan orang mubtadi, nggak boleh mengatakan si fulan bukan ahli sunnah. Imam Ahmad mengatakan mengeluarkan orang dari ahli sunnah itu syadid. Kita mengatakan ucapan Imam Ahmad kata orang Arab al-ain waras. Iya, betul itu. Tapi apa? Imam Ahmad berapa orang yang beliau keluarkan dari ahli sunnah? Seperti yang sudah kita posting ketika beritanya tentang si fulan. Beliau mengatakan dia Jahmiyah, dia pengikut Jahmiyah, dia orang yang tersesat. Jadi kadang orang apa? Ngambil sepotong saja dari ucapan ulama tersebut. Kita katakan betul, nggak boleh sembarangan mengeluarkan orang dari ahli sunnah. Hanya mungkin karena cukur jenggot, hanya karena tidak cingkrang dikatakan al-bidah. Tidak. Kata para ulama, ada ketentuan kapan orang itu dikatakan ahli sunnah, kapan orang itu dikatakan keluar dari ahli sunnah. Ya. Yang pertama tadi, bahwasanya orang itu dikatakan ahli sunnah oleh Imam Barbahari kalau dia berpegang teguh dengan as-sunnah. Dan sudah kita pahami bersama as-sunnah dalam bab ini maknanya al-aqidah. Seperti dalam judul buku ini, Syarh Sunnah, masalah akidah. Atau lebih terperinci lagi, yang berpegang teguh dengan usul sunnah, prinsip-prinsip as-sunnah. Jadi kalau mau dikatakan yang pertama, orang itu termasuk ahli sunnah kalau terkumpul di dalam dirinya perangai tadi, usul sunnah. Karena mungkin sudah kita jelaskan juga, kalau sekedar kata-kata akidah, ya ini ada pembahasan usulul akidah, ada furu'ul akidah. Ada prinsip-prinsip sunnah yang barang siapa menyelisihinya dia termasuk ahlul bidah. Namun ada pembahasan akidah, kalau orang itu menyelisihinya tidak dikatakan ahli al-bidah. Ya seperti yang sering kita contohkan dari khilaf antara para ulama tentang apakah Rasul SAW melihat Allah ketika Isra wal Mi'raj. Demikian pula khilaf antara para ulama tentang masalah hadis surah, yaitu hadis yang Rasul SAW mengatakan khalaqallahu Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam sesuai dengan suratihi. Hi-nya ini kata gantinya ini kembali kepada Adam atau kepada Allah. Ya. Meskipun jumhur ulama mengatakan kembali kepada Allah. Namun Ibnu Khuzaimah yang dikenal dengan Imamul A'imah menyelisihi. Tapi nggak ada satupun yang mengatakan alu bidah terhadap Imam Ibnu Khuzaimah. Karena ini bukan usulu as-sunnah, usulul akidah, bukan pembahasan yang merupakan pembeda antara al-sunnah dengan al-bidah. Maka ditegaskan lagi oleh para ulama, diantaranya kalau antum baca juga kitabnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala yang sudah kita pernah bacakan dalam
kajian kita ini, kitab Ad-Dirasat fil Manhaj, beliau mengatakan man khalafa aslan min usuli ahli sunnah fahuwa laysa min ahliha. Barang siapa yang menyelisih prinsip, bedakan yang dimaksud di sini adalah akidah yang merupakan prinsip ahli sunnah wal jamaah. Dan ini yang juga dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah di awal-awal kitab Ushulus Sunnah. Imam Ahmad mengatakan wa minas sunnati allazimati allati man taraka khoslatan minha walam yakbalha walam yu'min biha laisa min ahliha. Kata Imam Ahmad rahimahullah, di antara as-sunnah, yaitu maksud beliau sunnah adalah apa? Al-aqidah, usulus sunnah. Di antara usulus sunnah yang wajib, yang lazim, yang barang siapa meninggalkan salah satu dari perangainya, mantaraka khoslatan minha, satu saja ditinggalkan, kata Imam Ahmad, tidak dia terima, tidak dia imani, laisa min ahliha, dia bukan dari ahli sunnah. Jadi ini barometernya, tidak asal-asalan, tidak ngawur-ngawuran dalam menuding orang keluar ahli sunnah. Namun demikian juga, kalau sudah jelas-jelas orang itu banyak menyelisih prinsip ahli sunnah, bahkan satu saja, dia mubtadi'un dhal. Ya, sekali lagi, ahli sunnah pertengahan, jangan ekstrem kanan, jangan ekstrem kiri. Ya, jangan mengatakan, wah, tidak boleh asal-asalan. Iya betul, nggak boleh asal-asalan. Cuma kalau sudah sesuai dengan kaidah ahli sunnah, tidak ada masalah. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh para ulama ahli sunnah. Jangan sampai misalnya Sayyid Qutb yang sudah kita bahas panjang lebar di postingan kita, beberapa banyak kesalahan-kesalahan dalam usul sunnah, usulul aqidah. Ya. Kalau ada yang mengatakan jangan sembarangan membid'ahkan dia, maka kita katakan kita nggak sembarangan. Ini sesuai dengan kaidahnya. Ini kesalahan-kesalahannya dan ini kaidah ulama ahli sunnah dan ini juga fatwa ulama ahli sunnah. Sebagaimana kata Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari dalam footnote beliau terhadap kitab Al-Bid'ah wal Mubtadi'un, beliau mengatakan Sayyid Qutb wa akhuhu Muhammad Qutb mubtadi'ani maksyufan. Sayyid Qutb dan saudaranya Muhammad Qutb, dua-duanya, atau kalau kita terjemahkan, duo mubtadi' yang telah tersingkap kesesatannya. Kalau Sayyid Qutb yang merupakan bapak terorisme abad ini tidak dikatakan mubtadi', siapa lagi yang mubtadi'? Mencaci maki para sahabat Rasul, Muawiyah, Amr bin As, bahkan mencaci maki Nabi Musa. Meskipun dalam masalah takfir, ahli sunnah punya kaidah tersendiri. Ini beda dengan masalah tabdi' tadi. Maka sekali lagi harus betul-betul pertengahan. Jangan sok wara, nggak mau tahdir, padahal luar biasa di belakang sana, di belakang layar. Namun sekali lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah punya patokan, punya pegangan, punya panduan dalam at-tabdi'. Ya, tidak asal-asalan seperti tadi. Hanya apa? Karena orang itu berbuat maksiat langsung dikatakan mubtadi' ahlul bid'ah dan sebagainya. Tidak. Maksiat, akhlak yang tercela tidak mengeluarkan pelakunya dari ahlu sunnah wal jamaah. Kapan orang itu keluar dari ahlu sunnah tadi? Kalau menyelisihi salah satu prinsip dasar akidah ahlu sunnah wal jamaah. Contohnya, Imam Ahmad juga mengatakan di akhir atau di akhir-akhir kitab Ushulus Sunnah yang sudah pernah kita nukilkan ucapan beliau mengatakan man intaqasa ahadan min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam au abghadahu li hadatsin kana au dzakara masawi'ahu kana mubtadi'an. Barang siapa mencela satu saja sahabat Rasul atau tidak menyukainya, membencinya karena suatu sebab
atau dia menyebutkan kejelekan-kejelekan sahabat Rasul tersebut, maka kana mubtadi'an. Ini yang sudah apa? Paten dari kaidah Ahlussunnah dalam masalah at-tabdi'. Ini yang sudah dipraktekkan para ulama terhadap Said Qutb tadi. Kalau ada yang membela, naudzubillah min dalik, la'anallah man awa muhdatsan. Namun sekali lagi, ini yang perlu untuk kita sampaikan, karena banyak yang sok istilahnya bijaksana namun nggak bijak sini, mengatakan nggak boleh asal-asalan membid'ahkan orang, karena Imam Ahmad mengatakan ikhrajun nasi minas sunnati syadid, mengeluarkan orang dari sunnah itu berat, itu sulit. Betul, tapi kalau sudah waktunya memang, ya kenapa tidak? Jadi harus apa? Pertengahan. Namun sekali lagi, semuanya harus dengan bukti dan dengan ilmu, dengan hujjah yang nyata. Mengeluarkan dari Ahlussunnah tidak boleh sembarangan. Demikian pula memasukkan orang ke dalam Ahlussunnah nggak boleh sembarangan juga. Kata beliau, haram wala yahillu li ahadin atau li rajulin muslim an yaqul fulanun sahibus sunnah. Apalagi sudah jelas kesesatannya, penyimpangannya dalam prinsip-prinsip akidah. Seperti tadi Said Qutb, kalau dikatakan masih Ahlussunnah, ini sekali lagi jauh dari kebenaran. Ya, sekali lagi semua ada kaidah dan panduannya yang telah disampaikan oleh ulama Ahlussunnati wal Jamaah. Dan mungkin ini juga pernah antum ingat, ana beberapa kali ada kajian tentang akidahnya Sahal bin Abdillah At-Tustari rahimahullah, yang disebutkan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Sudah sering kita sampaikan, Imam Al-Lalikai, kalau yang di rumah ana ada 5 jilid kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Di jilid yang pertama beliau menyebutkan beberapa akidah ulama Ahlussunnah. Mulai akidahnya Sufyan Ats-Tsauri, akidahnya Sufyan bin Uyainah, akidahnya Imam Bukhari, akidahnya Imam Ahmad, akidahnya Imam Ali bin Madini, akidahnya Sahal bin Abdillah At-Tustari. Singkat namun padat isinya. Di antaranya ada ungkapan beliau, mata ya'rifur rajul annahu min ahli sunnah. Kapan seseorang itu dia tahu dirinya termasuk ahli sunnah? Maka kata beliau, idza arafa min nafsihi asyra khisalin. Kata beliau, kalau orang itu tahu dalam dirinya ada 10 perangai. Yang dimaksud adalah prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah, termasuk beriman kepada takdir, menghormati, tidak mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW, dan yang seterusnya. Namun intinya sekali lagi, ini kaidah yang telah disampaikan oleh para ulama ahli sunnah, kapan orang itu termasuk ahli sunnah dan kapan orang itu keluar dari ahli sunnah. Kesimpulannya, ringkasnya, orang itu termasuk ahli sunnah wal jamaah kalau terkumpul semua perangai-perangai usulus sunnah. Jangan hanya menilai dari sisi, oh dia ini kan juga mendakwakan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Enggak itu saja usulus sunnah. Masalah kepemimpinan, misalnya pemimpin kaum muslimin. Makanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam kitabnya tadi, beliau mengatakan di antara usul sunnah atau usul manhaj salaf yang barang siapa menyelisinya dia bukan dari ahli sunnah, yaitu hifdzu haibati walil amr, menjaga kewibawaan pemimpin kaum muslimin. Artinya yang mencaci maki, yang menanamkan kebencian dalam hati rakyat terhadap pemimpin kaum muslimin, dia telah menyelisih salah satu dari usul sunnah, dari usul akidah.
Maka hati-hati. Maka sebagaimana kata Imam Barbahari, orang itu dikatakan Ahlussunnah kalau komplit akidah yang ada dalam dirinya yang sesuai dengan manhaj atau akidah as-salaf. Kapan orang itu keluar dari Ahlussunnah? Kalau menyelisihi salah satu dari prinsip sunnah tersebut. Dan sudah pernah kita sampaikan di antaranya yang dipraktekkan oleh ulama salaf terhadap seorang yang dikatakan alim pada waktu itu, yaitu Hasan bin Saleh. Dia, kata Imam Dahabi, seandainya bukan karena bid'ah yang ada dalam dirinya, dia termasuk imamul muslimin, imamnya kaum muslimin. Tapi karena dia punya bid'ah yang mengeluarkan dia dari ahli sunnah, maka ulama salaf pun mengeluarkan dia dari ahli sunnah, mentahdirnya, jauhkan umat darinya. Kenapa dia dijauhkan? Kenapakah dia dibid'ahkan? Karena dia punya bid'ah masalah pemimpin kaum muslimin, yaitu dia membolehkan kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Cuma membolehkan saja, dia nggak turun di lapangan, nggak bawa bom, dia nggak bawa senjata, cuma berpendapat boleh mengkudeta pemimpin muslim yang zalim. Maka ulama rame-rame langsung mentahdirnya dan membid'ahkannya. Maka sekali lagi, jangan sok tadi warok sok nggak mau membid'ahkan, padahal dia jahil terhadap tadi prinsip-prinsip Ahlussunnah atau kaidah dalam tabdi', ataupun dia sebetulnya telah menyelisih Ahlussunnah dalam masalah tersebut. Namun juga tidak boleh kebalikannya, asal-asalan dalam tabdi', tidak boleh ekstrem kanan, tidak boleh ekstrem kiri. Tabdi' itu termasuk bagian daripada prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Namun ini adalah masalah ibadah, ini masalah dakwah, masalah amar ma'ruf nahi munkar, maka semuanya harus ala ilmin, di atas al ilmu. Poin 161, wa qala Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, berkata seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah, aslus naini wa sab'ina hawan arba'atu ahwa. Ini sebetulnya seolah sudah kita lewati pembahasan ini. Cuma ini ada perinciannya lagi. Nenek moyang 72 kelompok sesat ada 4, kata Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Famin hadhihi al-arba'ati atau famin hadhihi al-arba'ati ahwa in sya'abat hadhihi isnani wa sab'una hawa. Dari 4 nenek moyang inilah terpecah lagi menjadi 72 kelompok sesat, kelompok hawa nafsu. Siapakah 4 kelompok sesat tersebut? Al-Qadariyah, wal Murji'ah, wasyi'ah, wal Khawarij. Ini adalah nenek moyang kelompok sesat di tengah-tengah kaum muslimin. Yang pertama kelompok Al-Qadariyah, nanti akan ada perinciannya. Al-Qadariyah muncul di zaman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, seperti yang tertuang dalam awal Sahih Muslim. Adapun Murji'ah muncul di zaman para tabi'in. Kelompok Syiah dan Khawarij muncul di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma, yang dipelopori oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi. Jadi Abdullah bin Saba al-Yahudi inilah yang memproduksi 2 kelompok sesat ini. Kelompok Syiah Rafidhah dan juga kelompok Al-Khawarij. Kalau sudah kelompok Syiah Rafidhah jelas Abdullah bin Saba pelopornya. Kok bisa Khawarij juga? Iya, karena dialah yang mempelopori, mencaci maki terhadap pemimpin kaum muslimin sampai terjadinya tragedi berdarah pembunuhan terhadap Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu.
Kemudian Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah melanjutkan ucapan lagi tentang 4 kelompok tadi. Ini masih ada kaitan sebetulnya dengan poin 160 tentang kapan orang itu termasuk ahli sunnah dan kapan dia keluar dari ahli sunnah. Ya. Kata beliau, faman qaddama Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliyan ala jami'i ashabi Rasulullah sallam wa lam yatakallam fil baqin illa bi khairin wa da'a lahum faqad kharaja minat tashayyu'i awwalihi wa akhirih. Barang siapa yang mengutamakan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum atas semua para sahabat Rasul dan tidak mencela selain mereka, artinya tidak mencela satupun dari sahabat Rasul, tidak membicarakan mereka kecuali dengan kebaikan dan mendoakan mereka dengan kebaikan, maka dia telah keluar dari aliran kelompok Syiah Rafidah mulai dari awal sampai akhirnya. Ini beliau yang pertama menjelaskan salah satu usul sunnah, yaitu apa? Menghormati, mendoakan kebaikan, dan betul-betul mengutamakan al-khulafa ar-rasyidin dibandingkan semua para sahabat yang lain. Ini ciri ahli sunnah, prinsip ahli sunnah wal jamaah. Maka lawannya, kalau dia tadi mencela sahabat Rasul atau mendoakan para sahabat Rasul dengan kejelekan, maka dialah salah satu pengikut Syiah Rafidah atau yang mengikuti jejak mereka. Maka dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Ini mungkin termasuk bagian daripada perincian poin 160 tadi. Ini diantara syarat orang itu termasuk ahli sunnah. Kalau apa? Mengutamakan khulafa rasyidin dibandingkan semua para sahabat yang lain, dan tidak mencela mereka sedikit pun, dan mendoakan mereka dengan kebaikan. Maka dia keluar dari kelompok Syiah Rafidah dari awal sampai akhir. Maka sebaliknya tadi, yang mencela satu saja sahabat Rasul, dia termasuk mubtadi', bukan ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, kata Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, wa man qala al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus faqad kharaja minal irja'i kullihi awwalihi wa akhirihi. Barang siapa mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang, maka dia keluar dari ajaran kelompok Murji'ah dari awal sampai akhir. Makanya keliru, salah kalau ada yang menuduh ulama-ulama Ahlussunnah Murji'ah hanya karena melihat berpendapat adanya udzur bil jahal dalam masalah mengkafirkan orang yang jatuh ke dalam kesyirikan. Tidak ada kaitannya itu. Ya. Imam Barbahari merekomendasi siapa saja yang punya akidah ini keluar dari Murji'ah. Kalau misalnya ada ulama, ya, namanya ulama bisa apa? Zalatul alim, ketergelinciran, menuduh misalnya si fulan yang juga termasuk ulama Ahlussunnah, termasuk Murji'ah, hanya karena perbedaan pendapat yang bukan termasuk usul sunnah sebetulnya. Maka kalau dia menuduhnya Murji'ah, padahal si ulama tersebut mengatakan sebagaimana kata Imam Barbahari, barang siapa mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang, maka dia telah keluar dari Murji'ah dari awal sampai akhir. Seperti Syekh Albani rahimahullah, Syekh Ali bin Hasan, dan yang semisal dengan mereka yang dituduh Murji'ah misalnya. Mereka semuanya punya prinsip termaktub dalam kitab-kitab mereka. Iman adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah, bisa berkurang. Dari awal sampai akhir mereka keluar dari Murji'ah. Kalau ada yang menuduh Murji'ah tadi, ya, kalau diadu misalnya, ini Imam Ahlussunnah yang luar biasa,
ya akidah manhaj Imam Barbahari. Kalau ada yang sekarang menuduh Syekh Albani atau Syekh Ali Murji'ah, kita istilahnya adu. Mana yang lebih kokoh akidah dan keilmuannya? Ini rekomendasi dari Imam Al-Barbahari rahimallahu taala. Ditambah dengan perincian-perincian yang sudah pernah kita sampaikan di postingan kita tentang dakwah salafiyah bukan Murji'ah, di antaranya membantah yang menuduh Syekh Albani ataupun Syekh Ali dan yang semisal dengan beliau dengan Murji'ah. Artinya ini semua adalah kaidah-kaidah, jangan asal-asalan. Seperti kita yang pernah dituduh Murji'ah juga hanya gara-gara kita mengikuti fatwa Syekh Shalih bin Fauzan dan ulama yang lain tentang tidak boleh mengkafirkan individu kaum muslimin yang jatuh ke dalam kesyirikan, kekufuran besar, kecuali yang menvonisnya adalah ulama atau hakim di pengadilan syariat. Kita ketika menyampaikan fatwa tersebut, kita dituduh Murji'ah. Ini enggak ada enggak ada sangkut pautnya dengan Murji'ah. Apalagi orang yang menuduh kita Murji'ah pakai katanya ucapan Syekh Shalih bin Fauzan, padahal kita itu hanya sekadar menukil dari fatwanya Syekh Shalih bin Fauzan. Berarti yang menuduh kita Murji'ah juga sebetulnya menuduh Syekh Shalih bin Fauzan Murji'ah juga. Na'udzubillah min dzalik. Terkadang ada orang yang memposting ucapan ulama tanpa, kalau orang Arab bilang mafimuh, enggak enggak dipikir sama sekali. Asal comot diposting begitu saja. Ketika dibantah, baru ngoceh ke sana kemari. Namun ini sekali lagi yang harus kita pahami, akidah manhaj Ahlussunnah itu harus betul-betul ala ilmin, enggak asbun saja. Seperti di sini. Orang itu enggak sembarang dituduh Murji'ah, kecuali kalau ada bukti yang nyata dan itu sesuai dengan kaidah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini juga Imam Barbahari memberikan isyarat kapan orang itu dikatakan Murji'ah, yaitu tadi kalau tidak mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan. Kalau ada yang mengatakan iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang, ini ciri Murji'ah. Selama orang itu mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah, bisa berkurang, maka dia keluar dari Murji'ah. Dia termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Tentunya ditambah dengan prinsip-prinsip akidah sunnah yang lainnya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Namun memang tuduhan Murji'ah kepada ulama Ahlussunnah ini sudah sejak zaman Abdullah bin Mubarak sendiri. Beliau yang sangat terkenal akan kekokohan ilmu, akidah, ibadah dan sebagainya, beliau pun tidak selamat dari tuduhan Murji'ah. Yaitu ada kisah beliau pernah dites oleh seorang pengikut Khawarij yang bernama Syaiban bin Farukh. Abdullah bin Mubarak ditanya, apa pendapat Anda tentang orang yang berzina, yang meminum khamr, yang berbuat maksiat atau dosa besar? Kata Abdullah bin Mubarak, la ukhriju minal iman. Aku enggak mengeluarkannya dari keimanan. Sang Khawarij tersebut, karena dia tanyanya itu untuk ngetes, bukan untuk cari kebenaran, dia pun langsung mencaci maki Abdullah bin Mubarak rahimahullah dengan mengatakan, ala kibari sinnika sirta murji'an. Apakah karena engkau sudah tua wahai Abdullah bin Mubarak engkau menjadi Murji'ah? Na'udzubillah min dzalik. Beliau pun menjawab, al-murji'atu la takbaluni. Kelompok Murji'ah enggak menerima diriku. Kenapa? Karena aku mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan, sedangkan Murji'ah tidak mengatakan demikian. Ini bantahan kepada yang suka menuduh Murji'ah tadi. Ya, sekarang ini banyak yang menuduh di antara Syekh Albani rahimahullah Murji'ah. Di antaranya karena dua pembahasan. Yang pertama masalah Syekh Albani dan para murid beliau termasuk yang sangat luar biasa, istilahnya gencarnya membantah kelompok Khawarij yang berkaitan dengan masalah tidak kafirnya orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Artinya tidak secara mutlak.
Karena inilah kelompok Khawarij sangat antusias, gencar melakukan gerakan yang masif untuk melabeli Syekh Al-Albani dan murid beliau dengan apa? Murji'ah. Padahal sebagaimana kata Abdullah bin Barak tadi, al-murji'ah la takbaluni. Ya, apalagi Syekh Al-Albani rahimahullah sangat berkhidmah untuk mentakhrij, mengeluarkan kitab-kitab akidah Ahlussunnah yang berkaitan dengan mas'alatul iman. Ya. Kalau antum baca di antara karangan atau karya-karya ilmiah Syekh Al-Albani, takhrij beliau terhadap kitab-kitab akidah salaf yang khusus judulnya tentang al-iman. Seperti al-iman karangan Imam Ibn Abi Syaibah, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Demikian pula kitab al-iman karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan beliau juga membantah kelompok Murji'ah yang tidak mengimani iman adalah ucapan dan perbuatan. Kok masih dituduh apa? Murji'ah. Itulah sekali lagi orang-orang yang ngawur dalam mentahdzir, yang ngawur dalam menuduh orang. Ya, kita pertengahan, kita tidak anti takdir secara mutlak, namun kita juga tidak asal-asalan dalam mentahdzir. Semua ala ilmin dengan bukti yang nyata. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang kedua yang Syekh Al-Albani dituduh Murji'ah, yaitu masalah beliau tidak mengkafirkan orang yang enggak sholat. Syekh Al-Albani berpendapat orang yang meninggalkan salat wajib tidak kafir. Ini berbeda dengan fatwa kebanyakan ulama di Arab Saudi yang mengkafirkan, meskipun ada perbedaan sedikit antara mereka juga. Namun intinya Syekh Al-Albani dikatakan Murji'ah karena beliau tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat. Dan di antara yang menuduh beliau Murji'ah pertama kali adalah Safar Al-Hawali, dosen di Ummul Qura di Mekah, yang merupakan muridnya Muhammad Qutb, saudaranya Said Qutb. Maka ini nyambung dengan pembahasan tadi. Muhammad Qutb, Said Qutb, dedengkotnya kelompok Khawarij di zaman ini, takfiri. Maka muridnya ketika Syekh Al-Albani terus menyerang guru-gurunya ini, muridnya apa? Membela sang guru dengan apa? Menuduh Syekh Al-Albani Murji'ah. Ya. Dan alhamdulillah sudah dibantah juga oleh Syekh Al-Albani sendiri yang sudah kita posting dalam kitab Ad-Durar Al-Mutala'li'ah, bantahan kepada Safar Al-Hawali. Nah. Kemudian padahal pembahasan masalah meninggalkan salat yang 5 waktu sudah dibahas dalam kajian kita Akidah Salaf Ashabul Hadits. Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i telah menyebutkan masalah kafir atau tidaknya orang yang enggak salat 5 waktu ini sudah dibahas oleh ulama dari 4 mazhab, di antaranya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Sejak dulu sudah ada khilaf, namun ini khilaf ijtihadi. Enggak boleh saling menuduh Murji'ah dan seterusnya atau Khawarij gara-gara masalah ini. Masalah bukan usul sunnah, bukan usul akidah. Imam Syafi'i berpendapat yang enggak sholat, enggak kafir. Tapi hukumannya berat. Bagi pemerintah boleh membunuh orang tersebut. Ya, hukumannya mati yang enggak sholat 5 waktu tersebut. Adapun Imam Ahmad dalam salah satu riwayat beliau mengkafirkan yang tidak sholat. Dan tidak ada Imam Ahmad dan Imam Syafi'i saling tuding menuding masalah ini Murji'ah, ini Khawarij, tidak ada. Karena ini masalah bukan usul sunnah. Ini sebagai kaidah-kaidah baku dari para ulama, enggak asal-asalan mentahdzir, enggak asal-asalan menuduh, membid'ahkan. Ada kaidahnya, bukan semua perselisihan langsung ditoleransi ataupun tidak ditoleransi. Ada kaidah-kaidah bakunya. Maka sekali lagi ingat ucapan Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berbuat, sebelum kita beramal. Nah, kemudian poin berikutnya yang ketiga, kata Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, wa man qala as-salatu khalfa kulli barrin wa fajirin wal jihadu ma'a kulli khalifatin wa lam yaral khuruj ala sultan bisayfi wa da'alah
Wada'a, ini kelebihan hak itu. Wada'a lahum bis-salahi. Setelah ain langsung alif mamdudah. Wada'a lahum bis-salahi. Faqad kharaja min qaulil khawariji awwalihi wa akhiri. Kata Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, barang siapa mengatakan dibolehkan, disyariatkan salat di belakang pemimpin yang baik maupun yang fajir, berjihad bersama setiap khalifah, setiap presiden, setiap raja yang muslim, dan tidak membolehkan kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin dengan pedang, dan dia mendoakan pemimpin dengan kebaikan, maka dia telah keluar dari ucapan khawarij dari awal sampai akhirnya. Ini juga sama, ini kaidah baku. Kapan orang itu keluar dari khawarij dan kapan orang itu dikategorikan khawarij. Orang itu dikatakan keluar dari khawarij kalau tadi dia membolehkan salat di belakang pemimpin muslim yang baik maupun yang zalim, yang saleh maupun yang thaleh, selama dia masih muslim. Dan ini yang sudah termaktub dalam kitab-kitab akidah salaf, seperti dalam akidah Sufyan Ats-Tsauri juga. Ketika beliau menasihati muridnya, ya Syu'aib la yanfa'uka ma katabta hatta tarassala khalfa kulli barin wa fajirin. Wahai Syu'aib, tidak bermanfaat apa yang kau tulis sampai engkau berpendapat bolehnya salat di belakang pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang fajir, yang saleh maupun yang taleh. Ini syarat orang itu dikatakan ahlu sunnah, bukan khawarij. Kalau dia membolehkan salat di belakang pemimpin yang zalim. Dan ini yang pernah dipraktekkan juga tadi dalam masalah Hasan bin Saleh, seorang ulama yang dulunya terkenal sebagai ahlu sunnah, cuma karena dia punya pendapat di antaranya mengatakan tidak boleh salat di belakang pemimpin yang zalim, maka beliau pun ditahdir, dibid'ahkan oleh para ulama. Karena syarat orang itu dikatakan ahlu sunnah, kata Imam Barbahari, harus dia berpendapat bolehnya, sahnya salat di belakang pemimpin yang zalim. Dan ini juga dikatakan Imam Ahmad rahimahullah. Kalau antum buka kitab Ushul Sunnah tadi, akan antum dapati kalau ada orang salat Jumat bersama pemimpin, lalu dia pulang diulangi salatnya karena berpendapat salat di belakang pemimpin yang zalim tidak sah, maka kata Imam Ahmad fahuwa mubtadi', dia ahli al-bid'ah. Maka ini salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian juga membolehkan jihad di belakang setiap khalifah, atau kalau kita ringkas seperti yang dalam pembahasan kita, yaitu salah satu sikap akidah Ahlussunnah beribadah atau melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin, entah itu salat, entah itu jihad, membayar zakat dan yang semisal dengannya. Kemudian walam yaral khuruj ala sultani bisayf, berpendapat haramnya kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Meskipun secara lafadznya di sini disebutkan dengan pedang, cuma kata para ulama kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin ada dua. Kudeta dengan lisan, dengan memprovokasi massa, menanamkan kebencian terhadap rakyat, terhadap pemimpin, mencaci maki pemimpin kaum muslimin, kemudian kudeta dengan pedang. Dan bahkan kudeta dengan lisan ini yang paling berbahaya, karena kalau dengan pedang, intinya banyak orang yang sadar itu keliru. Cuma kalau dengan lisan ini yang sangat berbahaya. Dan kudeta dengan pedang nggak mungkin dilakukan tanpa terlebih dulu dengan dengan lisan, dengan fatwa-fatwa yang memerintahkan orang untuk memberontak dan seterusnya. Maka termasuk prinsip ahli sunnah sebagaimana kata Syekh Sulaiman tadi, menjaga kewibawaan pemimpin kaum muslimin, yaitu dengan tidak mencaci makinya. Kalau mencaci makinya, maka dia telah keluar dari prinsip ahli sunnah wal jamaah.
Kemudian wa ja'alahum bisalah, dan mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Kalau orang itu berpegang teguh dengan hal-hal ini, maka kata Imam Al-Barbahari, dia telah keluar dari ucapan Khawarij dari awal sampai akhir. Namun kalau ada salah satu perangai ini yang dilakukan, maka itulah ucapan Khawarij, kelakuan Khawarij. Entah dengan caci maki terhadap pemimpin, mendoakan pemimpin dengan kejelekan, dan yang semisal dengannya. InsyaAllah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ucapan Imam Barbahari yang menukil ucapan Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Yang keempat, kata beliau, wa man qala al maqadiru kulluha minallahi azza wa jalla khairuha wa syarruha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha faqad kharaja min qaulil qadariyah awali wa akhirih wa huwa sahibu sunnah. Kata beliau, kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, barang siapa mengatakan semua takdir itu dari Allah, yang baik maupun yang jelek, dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, maka orang itu telah keluar dari ucapan kelompok Qadariyah dari awal sampai akhirnya, dan dia adalah pengikut sunnah alias ahli sunnah. Kalau tadi jauh dari akidah 4 nenek moyang kelompok sesat tersebut. Jadi sekali lagi, ini adalah perincian dari imam seorang ulama tabi'in, yaitu Abdullah bin Mubarak rahimahullah, tentang siapa itu ahli sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala a'lam. Ini ada pertanyaan, bagaimana dengan tuduhan yang ditujukan kepada Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa beliau tidak punya guru, ya. Yang pertama kita katakan, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kadhiba. Tidaklah yang mereka sungguh besar yang muncul dari mulut mereka, tidaklah mereka mengatakan kecuali dusta, ya. Kalau ahli bid'ah, jangankan dusta atas nama para ulama, dusta atas nama Rasul saja, ya, mereka apa? Sangat amat tidak, istilahnya, merasa berat sama sekali. Seperti ya, dalam ungkapan mereka yang kemarin itu, apa? Rasul hanya mentahdir sekali saja. Dusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, berapa yang Rasul tahdir dari sisi kelompok ataupun perorangan dan seterusnya. Adapun guru-guru beliau disampaikan dalam biografi beliau, yang pertama ayah beliau sendiri yang merupakan guru istilahnya fikih dalam mazhab Hanafi, belajar fikih Hanafi dari ayah beliau, ya. Kemudian di antara guru beliau Syekh Said Al-Burhani, ya, beliau belajar juga fikih Al-Hanafi dan juga tentang kitab-kitab bahasa. Ada lagi Al-Allamah Bahjatu Al-Baitar dan ya seterusnya. Intinya sekali lagi, dusta kalau mengatakan beliau tidak punya guru sama sekali, ya. Kemudian kata subhat ini, dan beliau bukan ahli hadis. Ini sekali lagi orang yang buta mata kepala dan mata hatinya. Kitab-kitab beliau sangat luar biasa. Masalah apa? Al-hadis, silsilah shahihah, silsilah dhaifah, Irwaul Ghalil dan seterusnya. Dan itu diakui oleh para ulama-ulama ahli sunnah. Ini kalau ya tadi kalau nggak buta ya bodoh lah, sudahlah, ya. Bahkan dikatakan dari golongan mereka sendiri banyak yang mengambil faedah dari kitab-kitabnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Bahkan wallahu alam, ada salah satu tokoh, ya, penjual kitabnya Syekh Al-Albani berapa tahun yang lalu ada di Surabaya, itu laris manis, yang membeli bukan dari golongan kita, dari golongan mereka. Mereka paham sebetulnya, cuma kadang itulah ya fanatik terhadap golongan mereka. Maka sekali lagi, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur.
Ya, ini ada tanya tentang akidahnya kelompok yang ada di negeri kita ini. Maka apakah dia khawarid? Iya, khawarid plus bid'ah yang lainnya. Berkenaan dengan poin 160, apakah berlebihan jika menyebut fulan ahlu sunnah selalu ditambahkan insya Allah? Tidak berlebihan, ya, walaupun sudah jelas ia berakidah ahlu sunnah. Kata-kata insya Allah ini pernah kita bahas dalam masalah istisna fil iman. Kata-kata insya Allah tidak selalu artinya ada keraguan. Kata-kata insya Allah itu kadang bisa bermakna litahqiq, sungguh-sungguh. Sebagaimana firman Allah, la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu amin. Sungguh kalian wahai para sahabat akan memasuki masjid haram insyaallah. Ini yang mengatakan siapa? Allah. Allah Maha tahu dan pasti terjadi. Tapi Allah juga memakai kata apa? Insyaallah, litahqiq, la litashkik, untuk ya mengokohkan. Makanya dulu anak masih ingat ada salah satu ustadz tanya ke Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari tentang ucapan Syekh Al-Albani. Kadang dalam kitab-kitab beliau Silsilah Shahihah wa Dhaifah, beliau mengatakan hadis ini sahih insyaallah. Kata sang ustadz, kenapa ya Syekh Al-Albani ketika menghukumi suatu hadis kadang diiringi dengan kata-kata apa? Insyaallah. Maka kata Syekh Ali bin Hasan, saujibuka insyaallah. Aku akan menjawabmu sekarang insyaallah. Kemudian beliau menjelaskan kata-kata insyaallah itu tidak mesti harus apa? Ya, istilahnya image-nya itu meragukan, tidak. Kadang apa? Bisa berarti ya tahqiq, menekankan, mengokohkan. Dia fulan ahlus sunnah insyaallah. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.